Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kapanpun kalian menonton video ini. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan baik-baik saja kalian di luar sana. Gimana puasanya? Lancar ya insya Allah. Amin mudah-mudahan. Dan mudah-mudahan semua puasanya diterima ya bagi yang menjalankan. Dan gimana THR-nya? Dapat nggak? Ya kalau udah seumuran gua gini kan, ya gimana ya? Ya ada yang ngasih alhamdulillah, enggak pun ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nggak perlu maksa, nggak perlu nggak apa-apa. Nah kali ini mungkin beberapa menit ke depan, oh iya, beberapa menit ke depan mungkin gua akan sedikit ngomel-ngomel gitu kan karena awalnya gue nggak mau bikin konten ini ya, maksudnya gue nggak mau berkomentar banyak tentang kejadian ini gitu. Cuman kok makin kesini makin banyak gitu, dan kebetulan gue apa ya gimana bilangnya? Kebetulan gue kuliah yang jurusannya sedikit banyak, ya enggak, bukan sedikit banyak sih, maksudnya salah satu komponen di dalamnya adalah yang melibatkan uh, hal yang mau gue bahas ini gitu. Ya mungkin kalian udah tahu dari judul ya. Jadi gue mau ngebahas soal kurir. Yang pertama gini, sebelum kita masuk ke pokok permasalahan yang lagi rame belakangan ini kan beberapa hari ini atau beberapa minggu inilah soal yang namanya COD itu kan. Dan yang selalu yang kena itu sih kurirnya gitu. Padahal job desk utama si kurir adalah mengantarkan barang dari seller atau penjual sehingga nyampe dengan baik ke tangannya customer gitu loh. Udah, that's it. Job desk utamanya kurir tuh udah di situ aja, nggak lebih dari itu gitu. Nah sekarang ada sistem yang namanya COD gitu kan. COD itu singkatan dari cash on delivery gitu kan. Jadi ada beberapa pemahaman gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian beli barang di forum gitu, kayak misalkan di Facebook kah, atau di Kaskus, atau di grup Telegram atau apalah mungkin gitu, kalian membeli barang gitu secara langsung ke sellernya gitu, kayak misalkan lu mau beli HP nih, tapi HP-nya HP second gitu kan, terus lu belinya dari Facebook, ketemu orang COD. Nah itu bisa, maksudnya itu salah satu pemahaman COD, cash on delivery. Jadi lu lihat barangnya dulu, kalau misalkan lu cocok lihat fisik barangnya, lu bayar dah tuh gitu kan. Nah COD yang ada di marketplace ini bukan seperti itu konsepnya gitu loh. COD yang ada di marketplace ini konsepnya adalah kayak lu seperti beli beli barang Pak. Maksudnya beli beli barang dengan metode lainnya atau metode biasanya aja di marketplace gitu. Maksudnya kayak kalau biasanya kan kayak lu beli barang terus lu pesan, terus kan ntar lu kalau misalkan lu mau bayar lewat ATM, ntar kan dikasih nomor nomor pembayarannya atau nomor rekeningnya gitu kan, atau lu mau bayar lewat Alfamart atau Indomaret gitu kan, ntar dikasih juga kode pembayarannya gitu, itu kan bisa. Nah fitur COD yang ada di marketplace ini adalah, jadi lu bayarnya pas barang itu nyampe gitu. Memang maksudnya mirip-mirip dengan konsep COD yang gua kasih tahu di awal tadi gitu. Memang kayak gitu. Cuma COD yang di marketplace ini bukan berarti lu bisa buka barangnya gitu. Bukan berarti lu bisa buka barangnya terus apa namanya?
lu lihat dulu, terus kalau lu nggak cocok apa namanya, langsung lu balikin ke kurirnya langsung, nggak bisa kayak gitu. Metodenya bukan seperti itu gitu loh. Maksud gue metodenya bukan seperti itu, bukan langsung ke pada saat itu juga pas ada si kurir, terus kurirnya lu omel-omelin, bang nih barang gue salah, gue pesen kerudung warna hijau terus nyampenya warna ungu misalkan, atau gue pesan gue pesan sikat WC yang nyampe sikat gigi misalkan ya. Lu nggak bisa semata-mata langsung protes ke si kurirnya gitu, nggak bisa kayak gitu. Ini sedikit pengetahuan aja ya, maksud gue metode yang seharusnya lu lakukan adalah kayak ini sedikit pesan nih buat para ibu-ibu, buat para bapak-bapak di luar sana, ataupun anak-anak muda yang mungkin belum mengerti konsep COD di marketplace itu seperti apa gitu. Sebelumnya ini baju gue oranye bukan menandakan salah satu marketplace ya, bukan. Maksudnya ya emang kebetulan baju gue warna oranye aja. Jadi konsepnya itu kalau misalkan nih lu kagak sesuai barangnya gitu, ya seperti seperti kayak retor barang pada umumnya aja gitu, kayak chat sellernya dulu, barangnya ternyata nggak sesuai nih, misalkan ukurannya beda kah, atau warnanya beda kah, atau barangnya ada cacat kah, atau apa gitu, lu konfirmasi dulu ke sellernya gitu loh. Konfirmasi ke seller nih, kan seller udah nih nge-ACC, oke, ya udah barang bisa dikembaliin, ya udah lu packing lagi gitu, kirim ke alamat yang si seller minta gitu kan. Biasanya nanti lu kalau misalkan si seller udah nge-ACC barang itu bisa diretur, ya si seller bakalan ngasih tahu biasanya mau pakai jasa pengiriman apa, terus sistem pembayaran ongkirnya kayak gimana, dan apa namanya, mau dikirim alamatnya kemana gitu kan. Nah ntar setelah lu dapet 3 informasi itu, lu packing tuh barang ya kan, packing barang yang rapi, lu kirimin ke jasa kurir, entah itu JNN, entah itu JNT, entah itu Tiki, apalah terserah gitu, yang sesuai kesepakatan atau sesuai yang kenyamanan lu. Biasanya kan kita punya preferensi masing-masing nih soal jasa kirim. Oh si A lebih cepat, si B lebih murah, atau si C penanganannya lebih baik gitu. Terserah, lu bisa pilih tuh jasa kirimnya mau apa, terserah gitu kan. Nah itu cara meretur barang yang tepat tuh seperti itu, bukannya pas kurirnya nyampe terus lu buka barangnya, lu maki-maki kurirnya dengan blok goblok, bukan kayak gitu ataupun dengan cara lain. Kayak maksud gue ntar gue tampilin ya di akhir beberapa video-video yang belakangan ini viral soal yang sistem COD gitu. Kayak maksud gue gini, lama mungkin ya nanti ke depan, karena sebelum kayak gitu, kayak yang viral-viral ini tuh mungkin sebagian kecil yang ketahuan aja gitu, yang ketahuan dan kebetulan viral dan kebetulan divideoin sama mas-mas kurirnya gitu. Sebetulnya ya kalau misalkan kalian mau tahu gitu kan, di luar itu tuh banyak banget gitu loh kurir-kurir yang kena maki-maki begitu, banyak banget gitu loh, nggak cuma 1-2, mungkin yang sekarang yang kelihatan 1-2 atau berapa lah gitu, nggak apa, maksudnya nggak semuanya ke apa namanya, ke share ke publik gitu, nggak semuanya viral di medsos, enggak gitu loh. Sebetulnya banyak banget permasalahan ini gitu. Kalau maksud gue kayak teman-teman gue yang sekarang lagi pada magang di marketplace ataupun di jasa kurir gitu, itu banyak banget dapat komplainan kayak gitu, dapat cerita-cerita kayak gitu tuh cukup banyak gitu loh. Dan enggak 1-2 gitu, dan yang sekarang kita lihat ini yang viral ini kebetulan aja salah satu atau salah duanya aja gitu. Sebetulnya banyak banget gitu. Dan apa ya, maksud gue
apa ya, sebelum sebelum lu atau sebelum para ibu-ibu atau bapak ini belanja, gue mohon banget deh, maksud gue kayak ya pahami dulu sistem COD itu seperti apa gitu loh, atau minimal pahami dulu sistem belanja online itu seperti apa gitu. Gue yakin banget, gue percaya banget orang-orang yang sudah mulai berbelanja online pastikan punya yang namanya HP gitu, entah itu Android kah, entah itu Apple kah, atau apalah gitu, yang pokoknya setidaknya punya gadget dan punya internet dong gitu kan. Tolong selingi sedikit waktu buat belajar gitu loh, maksud gue eh, sistem belanja online tuh seperti apa sih gitu loh, terus gimana caranya, terus gimana gimana biar kita nggak ketipu gitu dengan seller-seller bodong gitu, dengan apa iya pokoknya dengan nggak ketipu sama seller-seller bodong gitu yang mau duitnya aja gitu. Dan maksud gue gini, gimana ya, terus coba mulai baca-baca COD itu apa gitu loh. Nggak, maksud gue sekarang informasi itu sangat amat mudah diakses gitu, sangat amat mudah gitu loh, sangat amat mudah gitu, gue yakin deh. Maksud gue ya tinggal ketik di Google kan gitu. Ya apa ya, gue cukup yakin orang-orang yang sudah punya gadget yang tentunya pasti sering berkoneksi dengan internet gitu kan. Memang mungkin ada sebagian dari kita juga yang belum menyentuh gadget, atau mungkin apa namanya, belum tahu betul itu apa gitu. Dan apa ya, gue apa ya, maksudnya gue yakin ada orang-orang di sekeliling mereka tuh yang ngerti gitu tentang hal itu tuh. Gue yakin apa namanya, gue yakin ada gitu, atau minimal anak lah gitu kan. Gue yakin deh anak-anaknya yang sekarang, bapak-bapak yang ibu-ibu atau ibu-ibu yang sekarang tuh, anak-anaknya udah bisa bisa gue bilang cukup melek teknologi ya, karena cukup banyak gitu anak-anak kecil sekarang yang udah megang gadget gitu kan. Ya mungkin nggak semua gitu, tapi gue yakin sebagian ada lah gitu, ataupun para remaja-remaji gitu kan. Atau masa iya perlu sih adain penyuluhan gitu di salah satu stasiun TV misalkan, tentang belanja online itu seperti apa, COD itu apa, terus sistemnya bagaimana gitu. Ya kalau misal pun perlu ada penyuluhan seperti itu, ya mungkin itu bukan ranah gua lagi gitu, bukan ranah gua untuk mengajukan penyuluhan itu kayak gitu. Maksud gua poin gua di sini adalah kasihan gitu sama kurirnya tuh, kasihan gitu. Maksud gue kurir tuh nggak cuma nganterin satu barang doang terus udah kelar kerjaannya tuh, enggak gitu loh. Kan ya mungkin kalian sering lihat lah kurir biasanya di motornya tuh kan ada tas yang gede tuh kanan kiri. Belum juga lagi kalau misalkan yang bawa motor metik, di depannya biasanya ada tas lagi gitu kan. Belum yang digendong biasanya ada gitu. Barang antaran mereka tuh banyak gitu, nggak satu doang, nggak cuma ke rumah elu doang, enggak gitu. Kayak habis itu kan dia pasti ada antaran lagi gitu. Terus mungkin nggak tahu ya, kalian udah tahu ini atau belum gitu. Perlu kalian tahu ya, ada beberapa kurir itu yang digajinya berdasarkan berapa banyak paket yang diantar pada hari itu gitu. Kayak misalkan nih, misal satu paket 5.000 misalkan, satu paket 5.000. Kalau misalkan dia bisa ngantar 10 paket kan berarti 50.000 tuh. Kalau misalkan ya terus dikaliin aja lah berikutnya berapa gitu kan. Nah, ada yang gajinya kayak gitu loh. Maksud gua kalau misalkan nih setiap kurir harus menerima omelan-omelan karena
tidak mengerti sistem COD, berapa banyak waktu yang terbuang gitu, berapa banyak paket yang nggak kekirim gitu, dan akhirnya kan bakalan merembet ke yang lainnya gitu. Kayak misalkan orang-orang lain yang udah berharap paketnya bakal nyampe hari ini, ternyata kalau ada masalah si kurirnya dimaki-maki, akhirnya paketnya dikirim baru dianterin sama kurirnya besok gitu. Pokoknya dari permasalahan itu merembetnya ke banyak hal gitu loh. Dan apa ya, gue cukup yakin rakyat Indonesia bisa lah gitu buat berkembang lagi. Gue cukup yakin kok. Maksud gue kayak kasihan bro, sumpah gitu loh. Masalahnya ya gimana ya, gue bisa ngomong kayak gini tuh karena gue juga pernah jadi kurir gitu. Gue ngerasain capeknya gimana, panasnya kayak gimana, apa panasnya di jalan kayak gimana, macet-macetan, belum nyari alamat orang gitu kan. Belum lagi kalau misalkan harus ngisi bensin kah, kalau misalkan yang muslim sholat belum makan siang kayak gitu-gitu. Ada loh, maksud gue ada loh yang kurir yang rela buat menunda makan siangnya atau apa namanya, lembur gitu buat nganterin paket-paket kalian gitu. Ada juga kurir yang kerja di hari libur gitu kan, pada saat kalian enak-enak santai di rumah, nonton TV, nonton sinetron Ikatan Cinta mungkin sambil makan biskuit kah atau apa gitu. Sementara masih ada kurir yang di luar sana bekerja gitu, nganterin paket kalian atau paket orang lain gitu kan. Kayak gimana ya? Kasihan, maksud gue capek loh jadi kurir tuh nggak semudah yang kalian bayangin, kayak cuma nganter barang that's it udah gitu. Enggak, mereka juga kan harus ngejaga barang kalian biar nggak kehujanan kalau hujan, terus kalau di jalan biar nggak kesenggol-senggol. Ntar kalau barang kalian remuk yang disalahin kurir lagi, barang kalian basah yang disalahin kurir lagi gitu. Kayak gimana ya, ya setiap orang apa ya, saling menghargai aja gitu sekarang mah kalau menurut gue ya. Karena setiap kerjaan tuh kan pasti ada strugglingnya, ada strugglingnya masing-masing, ada kesulitannya masing-masing gitu ya. Struggling sama kesulitan sama ini gitu, maksud gue ya saling menghargai aja gitu. Jangan yang langsung dimaki-maki, jangan yang langsung dipalak duitnya diminta balik gitu setelah bayar, jangan kayak gitu. Maksud gue cukup lah dijadiin pelajaran beberapa video yang viral ini gitu loh. Ya maksud gue, masa iya sih nggak lihat maksudnya dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian nih di luar sana ataupun remaja-remaji yang belum mengerti, pastilah sesekali kan ya sesibuk-sibuknya kalian pasti adalah kalian waktu nonton TV, mungkin selingan-selingan nonton berita atau lagi scroll-scroll di Facebook kah atau di Instagram kah, pasti kan adalah tuh berita-berita viral yang lewat di timeline kalian gitu, mbok dilihat dan dijadikan pelajaran gitu loh. Notes ya, ini juga reminder buat gue gitu, takutnya gue nanti ada hilaf kah ke depannya gitu, ini jadi salah satu reminder buat gue juga gitu. Maksudnya tolonglah menghargai orang lain gitu kan, jangan yang apa namanya, main langsung disamber, dimarah-marahin, langsung dimaki-maki gitu, atau apa namanya, langsung dipalak duitnya gitu. Nggak bisa kayak gitu. Sistem COD itu nggak seperti itu. Dan tugas kurir pun tugas utama kurir bukan seperti itu gitu loh. Oh iya, dan satu informasi lagi ya sebelum mungkin gue kasih lihat beberapa video yang viral terus akhirnya gue tutup video kali ini. Apa ya tadi gue mau ngomong apa? Oh iya, kayak apa ya, kalau misalkan barang ada nih, gue nggak sebut jasa pengiriman apa, gue nggak sebut merek atau marketplace apa ya. Jadi ada beberapa kurir yang kalau misalkan nih kalian komplain barang kalian rusak, nah
yang diminta ganti rugi itu si kurirnya itu yang si ngantar barangnya, bukan si perusahaannya, bukan gitu loh. Ada yang kayak gitu, ada gitu. Dan akhirnya si kurirnya dipotong gaji kan. Kayak ya lu bisa bayangin aja nih, maksudnya gajinya kurir tuh kecil lah, nggak sebesar kalian misalkan. Gue yakin yang nonton video ini ataupun yang kebetulan nonton video ini, gue yakin gajinya sudah besar-besar lah, amin gitu kan. Maksudnya sudah lebih dari 5 juta ke atas mungkin. Kayak ya ada beberapa jasa pengiriman yang ganti rugi barangnya tuh ya si kurirnya yang nanganin, ada gitu. Coba gue nggak bisa sebut apa gitu dan secara spesifik ya gitu. Ada yang kayak gitu, ada gitu loh. Maksud gue kayak ya saling menghargai aja gitu loh. Ya gimana ya? Ya setiap kerjaan pasti ada capeknya lah ya. Maksud gue tapi gimana ya? Ya, dan jadiin juga video-video yang viral ini jadiin pelajaran buat kalian juga gitu. Jangan malah gara-gara ada yang viral terus oh berarti gue bisa kayak gini. Nggak bisa gitu juga gitu. Kayak kan apa ya, yang memaksa ya bukan yang memaksa, yang menggerakkan gue buat akhirnya bikin video ini adalah karena gue pikir ya cuma satu aja, maksud gue ya yang viral satu aja gitu. Dan gue berharapnya dari video yang viral itu tuh bisa dijadiin pelajaran. Loh kok makin kesini makin banyak gitu loh, lebih dari 1, 2, dan 3 yang viral gitu. Kok masa iya? Maksud gue yang ada ini, nggak tahu ya, setiap orang kan pasti pemikirannya beda-beda. Yang ada di pikiran gue adalah masa iya sih nggak nonton berita gitu kan, ada kejadian yang viral ini gitu, kok iya nggak dijadiin pelajaran gitu loh. Coba apa ya, gue cuma pesan aja deh, banyak-banyak mencari tahu gitu. Kalau misalkan nggak tahu ya, kalau misalkan ada masalah gitu waktu pengantaran kurirnya, ya diobrolin baik-baik aja sama kurirnya gitu. Insya Allah pasti mas-mas kurirnya bisa mengerti lah gitu kan. Kayak apa ya, coba kalau misalkan ada apa kayak yang kejadian kemarin tuh, ada barang yang salah, udah mah lu di rumah juga lagi banyak masalah, mungkin si kurirnya juga lagi banyak masalah, lu komplain lagi kurirnya, lu marah-marahin, ya berantem lah kalian, beradu lah gitu kan, malah jadi teriak-teriakan ntar jadinya. Ya, kayak yang kemarin viral itu aja kayak gitu. Kayak buat kedepannya gitu, kayak kemarin gue baca apa ya, gue baca ada beberapa komentar yang cukup cukup nyakitin gitu ya. Maksud gue kayak eh, ada yang bilang hapusin aja COD gitu, atau ada yang bilang primitif nggak usah belanja online gitu, belanja di pasar aja gitu. Ya terserah lah ya orang mau ngomong apa, tapi ya kalau misalkan mau belanja online ya sok mangga gitu, boleh banget, karena itu kan salah satu teknologi atau salah satu kemudahan yang diciptakan gitu kan, biar kalian nggak usah kemana-mana gitu, cukup di rumah terus barang yang kalian pengen nyampe gitu kan. Tapi ya mbok dipelajari dulu gitu loh, pelajari dulu belanja online itu apa dan sistemnya kayak gimana gitu. Terus kalau misalkan ada kesalahan di barangnya itu kayak gimana sistem pengembaliannya gitu, mbok yuk dipelajari dulu gitu sebelum berbelanja. Ataupun kalau misalkan nggak sempat mempelajari itu semua, ya cari deh di YouTube. Gua rasa udah cukup banyak orang yang menjelaskan COD itu apa, terus belanja online tuh caranya gimana. Gue yakin udah cukup banyak lah gitu. Ya udah mungkin itu aja gitu. Sebelum ditutup video ini, mungkin gua akan menyajikan beberapa video-video yang sempat viral kemarin, dan mudah-mudahan ini bisa dijadiin pelajaran buat kalian semua ya, terutama buat gue juga gitu, ataupun buat orang-orang di sekitar gue nantinya.
Dan gue pengennya sih udah ya, maksudnya udah lah, jangan ada yang viral lagi, atau jangan sampai ada masalah kayak gini lagi gitu loh. Maksud gue saling menghargai aja gitu, janganlah cari masalah, udah hidup udah banyak masalah, jangan tambah-tambahin masalah, kasihan kan. Malah kemarin ada gue dapet info dari salah satu yang viral tuh, katanya sampai ngungsi lah kemana gitu kan, karena dibully terus-terusan sama netizen gitu kan. Ya udah, pokoknya dijadiin pelajaran aja, dan selamat menyaksikan video-video yang viral. Dan gue minta ini dijadiin buat pelajaran ya. Gue nayangin video viral yang ini tuh bukan berarti gue mengolok-ngolok, bukan, tapi gue pengen kalian mengambil intinya aja nih, maksudnya mengambil hikmahnya. Oh berarti kalau misalkan ke depannya gue kalau misalkan mau belanja COD kayak gimana nih gitu, ataupun misalkan kalau kalian gak mau COD, satu tips lagi mumpung keingetan, buat kalian yang mau belanja online gitu kan, biar kalian gak ketipu, cari toko yang ada tulisannya mall. Misalkan nih kalau di Shopee Mall, kalau di Tokped tuh apa ya, gue lupa gitu. Ataupun yang star seller gitu. Kalau Lazada juga ada Lazada Mall kalau nggak salah ya. Maksud gue itu adalah toko-toko yang terpercaya, dan biasanya barang-barang yang dijual di sana tuh original gitu. Yang star seller, yang ada tulisan mallnya itu biasanya produk-produk original gitu. Dan ataupun misalkan nih, misal kalian mau beli barang dari salah satu brand, cari dulu biasanya mereka tuh punya toko official store-nya di marketplace, entah itu di Shopee, di Tokped, ataupun di Lazada, ataupun Bukalapak, atau Blibli, banyak lah itu. Biasanya ada kayak misal nih, gue sebut aja kayak misal Xiaomi ada tuh di Shopee, ada di Lazada gitu. Atau Samsung, atau misalkan kalau mau perabot rumah tangga mungkin IKEA kah atau apa gitu. Kayaknya ada gitu cukup banyak official store-nya gitu di marketplace gitu. Atau misalkan mau baju-baju muslim, ya carilah brandnya dan cari official store-nya gitu, dan itu lebih terpercaya gitu. Dan kemungkinan barang sampai rumah, maksudnya barang salah kirim tuh kemungkinannya cukup kecil gitu ya, maksud gua. Kemungkinannya tetap ada tapi kecil. Ya udah, itu aja tips-tips dari gua, dan gue berharap semoga tidak ada lagi kejadian-kejadian ini gitu ya, karena cukup geram dan cukup capek juga ngelihatnya gitu. Dan selamat menonton video yang viral, dan jadiin pelajaran, ingat, jadiin pelajaran. Bukan berarti gue menayangkan video ini buat kalian nyari orangnya siapa terus akhirnya malah ikut ngatain, bukan. Oke. Sampai jumpa di episode sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Dadah. Saya juga pernah kerja di kantor, Pak. Seenaknya aja bohongin customer. Barang retur. Berapa kali saya dibohongin? Saya pesan nggak sesuai dengan apanya. Saya buka, saya bayar. Tapi terus-terusannya begitu. Saya pesan sekali, datang 2 kali, 3 kali saya ambil. Seterusnya begitu. Emang karena itu penipuan? Ibu ngomongnya. Bilang apa? Saya dapat 100 juta. Tapi saya disuruh beli barang. Itu bukan namanya penipuan. Emang online semuanya penipuan? Ibu. Saya juga bisa masuk media, tau nggak? Iya, ibu masuk media kok ini. Saya nggak mau terima, itu barang fisik. Saya punya duit, saya berhak apa yang saya mau. Sekarang ini udah begini, Ya. baru kasih kembali lagi uangnya. Selesai. Ya kan, kalau ini Mas, kalau udah dibuka gini, nggak bisa lah Mas. Kalau udah dibuka, kalau tadi misalkan sebelum tadi dibuka, misalkan cancel bisa Mas. Kalau segini. Belum tahu isi dalamnya maksudnya. Iya, emang. Tapi kan prosedur COD bukan gitu Mas. Semua COD harus sesuai prosedur Mas. Kan ada mungkin di HP Lazada, di HP Mas, prosedur COD itu gimana? Sebelum dibuka. Kasih kembali, enggak usah banyak bicara.
Nggak bisa gitulah mas. Kasih kembali. Terus Sebelum saya emosi, ya kasih kembali. ini apa ini mas? Iya, kasih kembali. Kan saya ini diam dulu mas. Bicara baik-baik mas di sini terus. Ini Kasih kembali, kasih kembali. Kamu bawa ke kantor lagi, baru kasih kembali uangnya. Ya nggak bisa gitu mas lah kan. Bisa, kasih kembali ke sini. Ini apa? Saya tidak suka bikin begini. Tapi yang buat lah. Kasih kembali. Punya kucing busuk gimana lu? Gitu ibu ya. Ya udah ibu rapiin lagi coba, bisa nggak? Seperti semula. Kalau misalkan seumpama saya kena komplain, ibu mau tanggung jawab. Tanggung jawab kan kalau enggak ini kalau sobek lu yang ku injek di sini orang enggak. Iya, ini saya videoin, tenang aja. Ya udah. Kalau ini sobek lu yang ku patiin. Iya, pokoknya kalau misalkan sellernya komplain karena packingannya beda dari Ini semulanya. bukan karena packing ya, hei. Ini barangnya nggak sesuai. Goblok. Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Iya, kenapa lu ngotot tugas lu ini pulangnya seller, goblok. Tugas lu ini pulangin ke sono orang Oh, begitu? Oh, begitu? Packingnya nggak rusak ya. Oh, begitu? Blok. Ini barangnya nggak sesuai. Ya udah rapiin, Bu, rapiin. Rapiin. Kalau robek kamu yang kumatiin. Iya. Udah rapiin. Barang nggak diapa-apain kok robek. Ya udah, rapiin. Mantepnya barang robek, loh. Ya udah, biarin. Udah rapiin. Ya udah rapiin, Bu. Ya udah, baru nggak lihat mereka nggak lihat dari tadi. Badan nggak rusak nggak apa. Ya udah rapiin. Ya goblok. Kok ibu ngata-ngatain saya goblok? Iya goblok. Dari tadi dia tak ngomong udah tahan. Berarti goblok. Goblok lu. Tadi Ya udah, udah rapiin. katain goblok lu masih ngeyel. Pas sudah aku katain goblok lu terima. Ya udah. Rapiin, Bu. Goblok. Silakan, Bu. Mata lu buta paling nggak lihat nggak itu lagi dirapiin. Ya udah. Ya udah. Orangnya nggak mau, barangnya nggak sesuai. Ini gua mau ditipu. Untung gua buka. Ya Gua udah. pinter. Kalau Silakan, goblok Bu. kayak lu gimana? Silakan buka. Silakan rapiin. Goblok. Silakan. Barangnya nggak kenapa. Ya udah, rapiin. Robek lu mau nipu gua robek deh dia. Saya nggak bilang robek ya. Saya nggak bilang robek ya. Kurang aja. Kalau misalkan sellernya nyiriin packingannya. Misalnya apa? Ya udah rapiin, Bu. Misalnya apa? Bawa ke seller lu sono. Goblok. Dari tadi bilangin. Orang barangnya nggak seuntung gua buka. Kalau enggak, gua nemu kucing busuk di sini gimana? Ya udah, Bu. Silakan, Bu, rapiin, Bu. Ini juga nggak rapi tadi. Ini rapi. Ya, saya mana tahu, saya cuma kirim kan. Ya udah, cuma kita nganterin sono lagi. Barangnya nggak. Ini kurirnya nggak ini ya, sama sekali nggak ada etikanya sama sekali. Silakan, Kak, tek aja. Iya. Ngomongnya dua-dua, pokoknya dari awal udah nggak baik banget. Silakan. Kita nggak bakal ngotot gini kalau kurirnya Iya, baik aja. paham, segera paham. Kamu nggak segera paham sama omongan orang. Barangnya nggak sesuai. Kakak, diem-diem dulu. Oh, ngapain orang suruh diam? Goblok, lu goblok. Ya, Ibu. Ya, Dia kan nggak tahu goblok. permasalahan awal, Bu. Tahu dong, ini mesennya aja gue tahu. Gue tahu ini barang nggak sesuai, nggak mungkin dong gue nggak tahu, gue ikutan ngomong. Oh gitu, ya udah. Rapiin, Bu. Rapiin. Lu balik ke sana, bilang orangnya nggak mau, barangnya nggak sesuai, selesai. Nggak usah digoblok-goblokin orang. Gitu. Goblok-goblokin baru lu paham. Udah gede, kerja, goblok-goblokin. Opo kerjamu? Ya mau ngeluarin duit, teliti dong. Kalau lu mau ngeluarin duit gimana, Blok? Ya udah. Tolong dirapin aja, Bu. Serapi-rapi mungkin. Ngapain? Yang nganterin aku nipu kok, suruh rapiin. Kan Ibu kan buka. Iya, emang kalau nggak aku buka mana aku tahu gue mau ditipu. Ya tolong dirapiin dong. Ya udah, kan udah rapi. Lu nggak lihat itu lagi dirapiin? Itu packingannya masih begitu, Kak. Ya, Sesuai awal dong. biarin. Sesuai awal. Ya Ya itu ada. kan udah dibuka. Ya justru dari itu, kenapa dibuka? Kita prosedur nggak boleh. Ini penipuan namanya penipuan. Oh, begitu? Bukan kasusin. Oh begitu. Iya, kamu pulang Jeng nih, sekarang lu bawa pulang sama Jeng. Oh begitu. Oh begitu perlakuannya ya. Oke baik. Lu juga nggak baik. Oke. Oke.
Oke, perlakuannya sungguh mengerikan ya. I'm sorry.